Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'd. Alhamdulillah sobat, kita berjumpa lagi ya dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Kita memaksa sampean untuk sama-sama belajar Al-Qur'anul Karim ya. Ini Al-Qur'an saya guys ya. Jadi Al-Quran itu kan dicetak dengan bahasa Arab dan kan dikasih kemudahan adanya makna dan keterangan. Jadi kita harus terus belajar terus. Kalau kita membaca Arabnya kita mendapatkan pahala, kalau disertai dengan makna tentunya kita mendapatkan hidayah. Itulah gunanya petunjuk. Oh iya sobat, kalau sampean ini emang terlahir dalam keadaan non muslim, Majusi, Nasrani atau lain sebagainya, atau muslim, itu sudah menjadi kewajiban kita untuk mencari hidayah. Dan ini hidayah menghampiri sampean. Ini kok mendadak Ustadz? Enggak, saya ini penggiat Al-Quran dan mudahnya saya akan belajar Al-Quran. Dan udah sekarang kita harus sampaikan. Dan kita di surat Al-Baqarah masuk kemarin dua uploadan saya kan pertama saya dulu aktif di TikTok ya. Cuma saya di-banned gara-gara membela Palestina guys ya, ke apa-apa ya. Alhamdulillah dengan ini kan saya bisa lewat yang lain untuk mengisi, memaksa sampean sama-sama belajar Al-Quran, sama-sama membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kan petunjuk, dan kita dikasih petunjuk kok nggak mau. Kita harus bertanya-tanya pada diri kita. Kita baca ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah, Ar-Rahman maha pengasuh pengasih, Ar-Rahim maha penyayang. Dengan namanya Allah, Allah itu maha pengasih dan penyayang untuk semua makhluknya Allah yang ada di muka bumi ini. Tuh. Jadi kasih sayangnya Allah itu tidak terbatas dan tidak bisa diukur dengan akal manusia. Alif Lam Mim. Ini tidak bermakna, yang mengerti artinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalikal kitabul la raiba fiih. Demikian inilah Alkitab la raiba fiih, tidak ada keraguan fihi di dalamnya. Jadi Al-Qur'an ini yang saya baca ini kan dicetak zaman dulunya, dibukukan, dimushafkan oleh kekhalifahan Utsman. Hudan menjadi petunjuk lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran ini adalah tidak ada keraguan di dalamnya, yang menjadikan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Petunjuk apa? Menjalani kehidupan sejarah ya. Jadi Al-Quran ini menceritakan kejadian manusia, orang zaman dahulu, orang zaman sekarang ini, dan orang zaman yang akan datang itu. Jadi kejadian-kejadian di dunia ini ada di dalam Al-Quran. Ini ilmu Al-Quran, bisa membaca sejarah, bukannya ramalan ya. Orang iman itu, yang bertakwa itu, yaitu alladzina yu'minuna, orang-orang yang beriman bil ghaibi, pada barang gaib. Jadi kita sebagai orang yang beriman atau yang bertakwa, beriman dan bertakwa, yaitu mereka-mereka yang percaya dengan barang gaib. Barang gaib itu yaitu Allah Subhanahu wa taala, kemudian alam setelah alam sekarang, kemudian para malaikat dan lain sebagainya, seperti adanya jin dan alam lain selain alam kita, alam kubur juga gitu demikian. Wa yu'minuna wa yuqimuna, dan orang-orang yang mendirikan as-sholata, pada sholat, dan orang-orang yang mengerjakan sholat. Kalau umat muslim zaman sekarang tentunya sholat lima waktu, umatnya Nabi Muhammad SAW. Umatnya Nabi Isa beda, umatnya Nabi Musa beda, umatnya Nabi Ibrahim beda sholatnya. Ada sholatnya mereka semua. Wa mimma razaqnahum, dan dari apa-apa yang kami berikan kepada mereka, kaminya Allah maksudnya memberikan rezeki. Yungfikuna, mereka menginfakkan. Juga orang yang beriman itu, yang bertakwa itu, jadi orang-orang yang beriman pada barang gaib, dan mereka mengerjakan sholat, dan mereka sedekah, infak. Nah ini yang penting di sini guys. Ini maaf nih, kadang-kadang ayat-ayat infak ini ya oleh sebagian oknum ya tanda kutip ya,
mereka digembor-gemborkan terus ya untuk mengenyangkan perutnya atau golongannya. Naudzubillahi min dzalik. Maka kita harus belajar Al-Qur'an terus. Dan yang kedua, waladina yu'minuna, dan orang-orang yang beriman bima, dengan apa-apa unzila ilaika, yang telah diturunkan kepadamu Muhammad. Jadi orang yang beriman itu jadi orang yang beriman pada apa-apa yang diturunkan kepadamu Muhammad, maksudnya itu Al-Qur'an. Wama, dan apa-apa unzila, yang diturunkan min qablika, dari sebelum kamu Muhammad. Jadi kita sebagai orang yang beriman tentunya yakin dengan Al-Qur'an, yakin dengan kitab-kitab sebelum Al-Qur'an adanya, Injil, Taurat, Zabur, dan buku-buku sebelum adanya Al-Qur'an ini. Jadi ini penyempurna semua kitab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, rajanya ilmu Al-Qur'an. Kemudian ulaika, ini terusannya dulu. Wabil akhirati, dan pada hari akhirat, maaf ya, hum, mereka, yukinuna, yakin mereka tuh. Jadi kita hidup itu emang sekali, tapi setelah kematian itu ada kehidupan akhirat, dan kita sebagai orang yang beriman harus yakin seyakin-yakinnya. Untuk itu kan kita dalam kehidupan itu harus berhati-hati, makanya ada hari kemudian. Ulaika, mereka itu ala hudan, di atas petunjuk, mirrobihim, dari Tuhan mereka. Jadi kalau kita iman pada barang gaib, kemudian mendirikan sholat, bayar zakat, kemudian percaya dengan Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran, dan percaya pada hari akhirat, mereka itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini ada di Siratal Mustaqim. Ulaika, mereka itu hum, mereka al-muflihuna, orang-orang yang beruntung. Masya Allah, jazakumullahu khairan. Ya Allah, ini pandangan Allah, maksudnya firman-Nya Allah ya. Manusia itu digolongkan menjadi 3. Yang pertama orang yang beriman, yang tadi saya sebutkan di atas. Kemudian orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Manusia itu ada 3. 1 beriman pertama, kemudian kafir jelas-jelas menolak, kemudian munafik. Munafik itu pura-pura beriman tapi sebetulnya musuh dalam selimut. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan beberapa ayat. Itu kan mudah bagi kita ya kalau kita memahami ya. Jadi tahapan belajar agama itu sampai pertama belajar baca Al-Quran dulu, huruf hijaiyah ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Kemudian baca bacaannya, setelah itu baca keterangannya lewat tajwid ya. Kemudian ada balaghah, ada ini, ada itu, dan lain sebagainya. Kemudian tafsirnya. Kalau sekarang saya lebih mudah ya, saya bacakan buat sampean. Jazakumullahu khairan. Ya kalau video ini lewat beranda sampean ya, kira-kira sampean yo, oh iya ini hidayah yo, silahkan subscribe, kemudian share ya kemana-mana yo, ke opo-opo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.